Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarli Puspita Berlian, NIM 011 akan menjelaskan materi yang berjudul Fikih Difabel Memahami dan Mempermudah Ibadah. Yang pertama ada pendahuluan. Pada dasarnya, difabel bukanlah keterbatasan, martabat, melainkan bagian dari keberagaman manusia. Dalam Islam, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, perbedaan fisik boleh menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi, termasuk dalam akses beribadah, berpendidikan, maupun kehidupan sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap umat berhak menjalankan ibadah dengan mudah dan nyaman sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, ada data dan fakta. Berdasarkan data yang kami tampilkan, masih banyak tempat ibadah di Indonesia yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas seperti ramp atau jalur kursi roda memang sudah tersedia di sebagian tempat, namun fasilitas lain seperti toilet khusus difabel dan area parkir khusus yang masih sangat terbatas. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas tempat ibadah belum sepenuhnya aksesibel dari segi mobilitas, sanitasi maupun keamanan. Kondisi ini tentu dapat menghambat penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah dengan nyaman. Yang ketiga, ada isu realitas di Indonesia. Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa akses ibadah yang ramah difabel masih menjadi tantangan. Banyak masjid, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki fasilitas seperti jalur kursi roda untuk tunanetra maupun penerjemah bahasa isyarat. Akibatnya, sebagai penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses dan melaksanakan kegiatan ibadah secara mandiri. Yang keempat, ada konsep dalam Islam. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas diberikan kemudahan atau keringanan dalam menjalankan ibadah. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan tidak memberatkan umatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik diperbolehkan melaksanakan sholat dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya, baik dengan cara duduk maupun berbaring. Dengan demikian, penyandang difabel tetap memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikan kewajiban ibadah. Yang kelima, ada dalil. Konsep tersebut didukung oleh beberapa dalil dalam Al-Quran. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan yang paling penting, mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nur ayat 61 yang menegaskan bahwa tidak ada halangan bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Yang ketiga, ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Ayat ini menjadi dasar adanya kemudahan bagi penyandang difabel dalam beribadah. Yang keenam, ada solusi. Untuk mewujudkan tempat ibadah yang inklusif terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyediakan akses jalur kursi roda atau penyandang disabilitas dapat masuk ke ruang atau ke area ibadah dengan mudah. Yang kedua, membangun tempat wudhu yang ramah difabel sehingga dapat digunakan secara aman dan nyaman. Yang ketiga, menyediakan area parkir khusus difabel untuk mempermudah akses menuju tempat ibadah. Dengan adanya fasilitas tersebut, penyandang disabilitas dapat menjalankan ibadah secara lebih mandiri dan setara. Yang ketujuh, ada kesimpulan. Sebagai penutup, fikih difabel menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang kurang martabat, melainkan bagian dari keberagaman manusia yang memiliki hak yang sama dalam beribadah. Karena itu, tempat ibadah perlu menjadi ruang yang inklusif dan ramah difabel.
melalui penyedia berbagai fasilitas pendukung sehingga semua umat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sekian penjelasan dari saya, Serli Puspita Budian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.